Penelitian menunjukkan karakter otak manusia itu emang paling kuat menangkap hal negatif, bahkan 3 kali lebih kuat menangkap hal negatif daripada positif. Apalagi kalau kita membiarkan saja otak kita hanya scroll sosial media gitu ya, kita nggak datang kajian, nggak baca buku, nggak menuntut ilmu, makin banyak lagi hal negatif yang masuk ke kepala kita. Dampak dari prasangka yang buruk. Otak ini akan memerintahkan hormon noradrenalin untuk diproduksi, hormon jahat untuk diproduksi. Maka ketika orang yang cenderung berprasangka buruk, itu akhirnya apa ya, penyakitan. Salah satu agar tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, itu caranya adalah kita banyak bersyukur terkait orang tersebut. Fokus sama kebaikan-kebaikan anak, fokus sama kebaikan-kebaikan pasangan. Maka akan Allah tambahkan nikmatnya, itu dampaknya. Rumah bahagia, potensi anak, potensi suami, melejit. Misalnya kita pengen gak berprasangka buruk sama suami, nah gimana caranya bersyukur? Kalau saya boleh menyarankan, ditulis kelebihan-kelebihan suami, ditulis kebaikan-kebaikan dia. Kenapa dulu memilih dia? Jangan kebalik fungsinya, nyesal dulu milih dia. Ada banyak yang cerita ke saya, ketika dia sudah bisa bersyukur, bisa berprasangka baik, dulu mah isi kepala saya kayaknya penuh gitu ya, sebelum saya bersyukur nggak bisa mikir apa-apa. Sekarang mah jadi kosong nih, kayaknya sempet belajar bahasa Arab, kayaknya sempat mau pengen bisnis ini, mikirin bisnis itu keluar. Jadi biar nggak berprasangka buruk, berbuat niatnya karena Allah, caranya benar, hasilnya terserah Allah, upaya lagi itu satu. Kemudian yang kedua, isi kepala kita dengan hal-hal positif, belajar, ngaji, menuntut ilmu. Yang ketiga, komunitas. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat dan karunia. Salah satunya bisa kembali lagi Thalabul Ilmi bersama gurunda kita ya, guru tersayang gitu ya. Dalam kajian bincang nafsiyah ala ibu hebat gitu. Setiap 2 pekan selama 1 bulan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya termasuk di dalamnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Apa kabar ibu hebat hari ini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah. Ketemu lagi dengan saya Nofrila Rahayu dalam kajian Bincang Nafsiyah ala Ibu Hebat dengan tema yang Masya Allah luar biasa ya Bu Gurunda ya. Kali ini kita akan membahas tentang dahsyatnya prasangka gitu ya. Narasumber kita yang luar biasa, Ibu Hajah Insinyur Dini Sumaryanti gitu ya. Baru ketemu lagi kita. Apa kabar nih Gurunda? Alhamdulillah baik. Masya Allah, alhamdulillah ya. Itu tema kita pada hari ini yaitu dahsyatnya prasangka gitu ya. Nah, Cikgu, kalau kita kan ya sebagai seorang ibu gitu kan banyak banget hal-hal yang kita pikirkan setiap hari gitu ya, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur ini kayaknya nggak berhenti untuk berpikir gitu ya. Nah secara alami gitu kan kita suka menebak-nebak gitu ya atau berprasangka gitu. Nah sebenarnya prasangka itu muncul dari mana sih Gurunda gitu ya? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau prasangka itu kalau ditanya munculnya dari mana? Tentunya prasangka itu dimulai dari pikiran ya. Pikiran ketika kita melihat sesuatu, lalu kita
menganalisa, kemudian menduga-duga. Jadi prasangka itu munculnya dari mana? Dari yang kita lihat terus kita duga gitu. Nah, sayangnya kita itu bisa jadi seringnya kalau yang berprasangka ini menduganya secara umum ngeduga yang negatif. gitu ya. Padahal prasangka itu kan sebenarnya dugaan ya. Dugaan itu sebenarnya bisa negatif, bisa positif. Nah, dua-duanya akan berdampak dan dampaknya besar kalau kita tidak memperhatikan tentang masalah prasangka ini gitu ya. Kalau positif ya dampaknya akan besar ke seseorang yang berprasangka positif, kalau negatif ya dampaknya besar ke orang yang berprasangka negatif. Gitu. Jadi dari mana asalnya kalau pertanyaan Bu Ayu? Ya sebenarnya kita melihat sesuatu, kita menduga, faktanya belum tentu itu gitu ya. Tapi kita menduga misalnya ngelihat suami pulang cemberut, kayaknya kesel nih sama aku. Atau di luar belum nggak dikonfirmasi dulu gitu. Anak nggak mau makan. Apa makananku nggak enak ya, atau emang anaknya nggak sopan ya gitu, nggak menghargai orang tua. Nah itu yang namanya prasangka. Tapi gitu. memang itu tuh lumrah terjadi gitu ya. Dan seringnya nih ya gitu ya. Kenapa yang lebih sering muncul itu prasangka buruk gitu dibanding baik. Kan kayak kita nih sehari-hari tadi kan Gurunda menjelaskan suami baru pulang dengan wajah cemberut gitu, tiba-tiba kenapa nih gitu sebel sama kita, padahal gitu suami nggak apa cuma karena mungkin kelelahan di luar, sehingga kan suami memang sudah kehabisan kata ya untuk di rumah, butuh jeda untuk istirahat. Nah kadang tuh kita sebagai para istri tuh gitu kan udah seuzon duluan gitu kan. Nah itu kenapa ya lebih sering yang muncul di kita tuh ya naluri ibu-ibu gitu ya. Mungkin ibu-ibu lainnya juga gitu ya, lebih mudah berprasangka buruk dibanding berprasangka baik nih. Bukan cuman ibu-ibu sih, itu karakter otak manusia. Penelitian menunjukkan karakter otak manusia itu emang paling kuat menangkap hal negatif, bahkan 3 kali lebih kuat menangkap hal negatif daripada positif. Akhirnya dampaknya di kepala kita itu banyak yang negatif daripada yang positif. Apalagi kalau kita membiarkan saja otak kita hanya scroll sosial media gitu ya, kita nggak datang kajian, nggak baca buku, nggak menuntut ilmu, makin banyak lagi hal negatif yang masuk ke kepala kita. Nah, maka wajar ketika ada sesuatu hal kita akan analisa dengan hal yang negatif yang ada di kepala kita, sehingga akan menimbulkan dugaan negatif. Gitu. Itu ya lebih mudah gitu ya. Itu yang harus kita sadari. 3 kali lipat, dan ini yang kayaknya banyak orang belum paham gitu. Itu yang harus kita sadari, sehingga kita harus banyak memasukkan berita positif, hal-hal yang positif supaya yaitu kita juga tidak akan jadi orang yang isi kepalanya tuh dominan negatif. Karena memang kan prasangka tuh kalau udah keburu masuk tuh muncul panas duluan. Padahal faktanya pun kita masih belum tahu yang sebenarnya terjadi tuh negatif atau tidak gitu kan. Nah kalau misalkan dari sisi psikologis gitu dan iman gitu nih, apa dampaknya gitu buat kita ibu-ibu nih yang sering terlalu sering berprasangka buruk gitu kan. Oke, kita ini ngomongin dampak dari prasangka yang buruk ya. Dampak dari prasangka yang buruk, dampak yang paling ringan itu adalah nyakitin badan sendiri. Kenapa? Karena ketika kita berprasangka buruk, ya hal negatif itu masuk, maka kalau itu dominan di kepala kita, maka otak ini akan memerintahkan hormon noradrenalin untuk diproduksi, hormon jahat untuk diproduksi. Maka ketika orang yang cenderung berprasangka buruk itu akhirnya penyakitan. Itu secara badan aja sering sakit gitu ya. Kemudian berarti kan kesehatan fisik kita terganggu nih. Kalau kita kebanyakan berprasangka buruk bisa mengganggu fisik. Mulai dari sok aja deh dibiasain gitu ya berprasangka buruk, yang ada mulai dari capek sendiri kan, badan ngerasa capek ya kalau kita berprasangka buruk teh. Satu, badan capek. Yang kedua, kalau terus menerus pusing, sakit lambung dan sebagainya. Dan ini kalau menimbulkan penyakit berbahaya yang lain, itu gangguan terhadap kesehatan fisik. Kemudian kalau kita berprasangkanya banyak negatif, nanti kita juga kena penyakit mental.
ya isi kepala tuh penuh dengan hal negatif, stres sorangan kalau kata orang sudah stres sendiri gitu ya. Kalau bahagia sih nggak masalah, ini stres sendiri dan belum tentu yang kita duga itu benar gitu. Itu suami kayak gitu, oh jangan-jangan dia emang udah nggak suka sama aku, kan kita sendiri yang capek sendiri, stres sendiri ya. Itu dampaknya ke kesehatan mental, ya ngaruh banget ke kesehatan mental kita. Bahkan bisa ya itu tadi, kesehatan mental itu kan ngelukain diri sendiri. Emang aku nggak berarti, aku mah apa Insecure jadi insecure dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga dampaknya adalah kalau ke diri kita itu bisa hubungan kita dengan orang lain buruk dong. Kalau kita prasangkanya buruk terus, isi kepala kita ini bisa ada loncatan energi, vibrasinya nyampe loh ke orang lain. Ya, nyampe ke orang lain. Bu Ayu deh, ibu-ibu hebat juga di rumah. Pernah nggak sih ketemu yang kita baru ketemu aja kita udah nggak enak sama dia Ya, gitu kan ya. kadang kita dari lihat penampilan aja, ini orang kok gini banget ya gitu. Kita kalau kita lagi bete, suami mau nggak deket-deket kita, anak-anak mau deket-deket sama kita pasti ya. Nah itu kalau kita sedang berprasangka buruk, jadi merusak hubungan kita dengan orang lain, itu bisa jadi melukai pasangan dan anak-anak ya. Nah itu secara psikologis, secara keimanan orang yang dominan berprasangka buruk, dampaknya apa secara keimanan? Ya itu dipertanyakan keimanan dia. Ya secara agama keimanannya dipertanyakan. Benarkah imannya sudah kuat kok, bawaannya suuzon aja, bawaannya berprasangka buruk aja ya, kayak nggak ada Allah aja kan gitu ya. Itu dampaknya ke masalah keimanan loh, kayak lupa Allah gitu ya. Kalau ekonominya susah gitu terus kayak nggak ada Allah aja, padahal jelas innallaha ma'ana gitu-gitu ya Bu Ayu ya. Itu di masalah keimanan berbahaya. Terus dampak selanjutnya bisa ngerusak loh, bisa menimbulkan kerusakan besar kalau sering berprasangka buruk. Mulai dari bisa jadi kita akan berkata yang buruk, ya nggak? Kita akan berbuat yang buruk, ya. Malah itu bunuh diri itu juga mulai dari berprasangka buruk kepada Allah, kepada orang-orang di sekitarnya. Semua orang jahat, aku udah nggak berarti, itu kan prasangka buruk sampai bisa menimbulkan orang depresi hingga bunuh diri. Nauzubillah ya, jadi memang Nauzubillah ya, itu dahsyat sekali prasangka yang negatif itu. Maka tadi Bu Ayu sampaikan, maka topik kita hari ini nih dahsyatnya prasangka. Dari prasangka yang dari cuman pikiran, tapi dampaknya bisa seperti itu. Nauzubillah ya, bisa sampai tadi ya belum dijelaskan, bisa sampai merusak fisik, mental, merusak hubungan, bahkan melukai diri sendiri dan orang lain gitu. Ini apa namanya, parah gitu ya luar biasa gitu. Dan secara segi keimanan, nah ini nih yang sangat mengkhawatirkan gitu kan. Kadang ya itu kita merasa Allah tuh nggak sayang sama kita tadi ya, keimanannya gitu ya. Intinya kita berprasangka buruk sama Allah. Iya, gitu. Makanya tadi kata Guru, kasus insecure banyak dan bisa mengakibatkan bunuh diri ya karena kita nggak percaya bahwa Allah tuh Maha Rahman Maha Rahim ya. Gitu. Iya, jadi masalah keimanan kan. Masalah keimanan kan gitu. Dan ini memang banyak terjadi sekali, terutama di kalangan ibu-ibu ya Guru ya gitu. Memang sekitaran kita gitu kan, teman dekat gimana, yang tadi Guru dijelaskan salah satunya masalah biaya gitu kan, untuk besok misalkan mau makan apa atau biaya anak sekolah seperti apa gitu kan. Itu memang apa namanya, tapi secara alam bawah sadar tuh hal seperti itu memang apa ya, seperti nempel gitu ya, kalau di pola pikir ibu-ibu pada umumnya gitu kan. Iya, kan tadi Bu Ayu udah bilang ya, kenapa nempel di alam bawah sadar, ingat otak kita Karena itu gitu, emang fitrahnya nangkep keburukan itu 3 kali lebih kuat daripada kebaikan gitu ya. Berita yang masuk kepada kita juga mayoritas negatif. Yang negatif jadi lebih mudah gitu ya. Masya Allah, nauzubillah gitu ya, semua nauzubillah gitu ya. Nah kalau misalkan boleh nggak sih kita bahas agak sensitif gitu ya, sedikit Ciku gitu ya kan. Kadang dalam rumah tangga tadi balik lagi gitu kan, apa namanya, prasangka kecil itu bisa jadi ternyata konflik besar gitu bisa kan. jadi berubah gitu jadi kan. konflik besar ya. Betul. Banyak sekali contoh-contoh gitu ya, hubungan antara suami istri atau anak gitu, orang tua dan sebagainya gitu ya. Nah apa sih namanya,
bagaimana gitu kita menyikapinya gitu ya, membentengi diri gitu agar tidak terjadi konflik besar di masalah rumah tangga akibat prasangka itu gitu. Oke, berarti lebih ke bagaimana caranya buat biar nggak berprasangka Gitu. buruk sehingga menimbulkan dampak yang besar Betul. ya. Sehingga yang seharusnya tidak ada masalah gitu, yang seharusnya tidak ada masalah, yang seharusnya ada masalah jadi tidak ada masalah gitu kan, karena memang faktanya banyak terjadi seperti itu kan ya dalam rumah tangga tuh. Caranya ya kalau kaitannya sama orang itu yang pertama adalah mulailah cari sisi baik orang tersebut. Jadi kita harus terus berprasangka baik terhadap orang lain. Iya. Nah kalau di Ibu Hebat ini namanya terampilah bersyukur. Ya terampil bersyukur itu apa sih? Bersyukur itu adalah lisan kita mengatakan, kata Imam Ibnu Qayyim ya, hati kita meyakini, perbuatannya memang menunjukkan kesyukuran kita. Nah salah satu agar tidak berprasangka buruk terhadap orang lain itu caranya adalah kita banyak bersyukur terkait orang tersebut gitu. Misalnya kita pengen gak berprasangka buruk sama suami ya, kemudian sehingga ketika ada masalah itu langsung bisa berpikir positif, maka bersyukurlah tentang suami. Nah gimana caranya bersyukur? Kalau saya boleh menyarankan ditulis kelebihan suami, ditulis kebaikan dia, ditulis apalagi ditulis segala peran dia di dalam hidup kita, ditulis pokoknya hal yang baik. Kenapa dulu memilih dia? Jangan kebalik nulisnya, nyesel dulu milih dia. Gitu Padahal ya. kan ya itu ya pasangan yang kita sekarang itu pasangan terbaik menurut Allah ya. Iya, gitu Jadi Bu Ayu. Jadi dimulailah dari berpikir positif gitu ya. bersyukur Jadi tentang lebih dia. lebih terus menggali itu baik dari pasangan gitu ya. Hal baik dari baik dari pasangan. Bahkan tadi kalau perlu sampai ditulis gitu kan. Oh ya, iya, gitu. menulis itu menguatkan sih. Menulis itu menguatkan. Jadi sehingga yang baik, yang jeleknya dari suami itu bisa nggak kita lihat saking banyak lebihnya gitu kan. Karena walaupun sedang mengesalkan, yang dominan di kepala kita kebaikan dia, kita akan lebih mudah lagi untuk berprasangka baik gitu ya. Jadi memang ini manajemen hati gitu kan ya, nggak gampang sih gitu ya sebenarnya, karena memang kan tadi ya seperti guru udah jelaskan bahwa emosi negatif itu 3 kali lipat lebih mudah kita terima dibanding prasangka positif gitu ya. Nah kalau sudah sadar gitu kan kita udah sadar nih bahwa prasangka yang negatif itu berbahaya gitu ya. Tadi apa gitu langkah pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk menambil, jadi biar kita tuh nggak mudah menjudging orang gitu, menjudge diri sendiri gitu. Yang pertama mungkin memang langkahnya ya Bu Ayu, langkahnya adalah bangun hubungan dengan Allah, kuatkan keimanan. Gitu, bangun hubungan dengan Allah, kuatkan keimanan. Cara bagaimana? Selalu mengingat-ingat bahwa segala yang terjadi di muka bumi ini terjadi atas izin Allah. Tidak ada satupun benda yang jatuh di muka bumi ini tanpa izin Allah. Kemudian itulah bentuk keimanan bahwa Allah itu maha kuasa. Itu yang pertama, bangun hubungan dengan Allah, ya yakini bahwa Allah maha kuasa. Kemudian juga kuatkan keyakinan bahwa Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Sehingga apa yang terjadi itu adalah yang terbaik bagi kita menurut Allah. Bisa jadi kita pengennya A, tapi yang terjadi B pada saat ini. Pengen anaknya nilai bagus, udah dibantuin belajar, yang tetap nilai jelek. Nah B ini adalah yang terbaik bagi kita, yang harus kita pahami ketika kita sudah berusaha. Tapi kalau kita nggak berusaha ya kita harus evaluasi diri juga, bukan yang terbaik gitu ya. Itu saking cool positif thinkingnya kadang gitu ya. Itu makna membangun hubungan dengan menguatkan hubungan kita dengan Allah. Kemudian juga selain meyakini Allah Maha Kuasa, meyakini Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu kita kuatkan. Maka yang perlu juga harus kita upayakan adalah mencari pesan cintanya Allah atas peristiwa ini. Maunya Allah apa ya? Berpikir positif pada Allah gitu ya. Oh Allah maunya aku gini, oh Allah maunya aku gini. Karena berprasangka itu bukan hanya, berprasangka baik itu bukan hanya kepada sesama manusia, tapi lebih utamanya berprasangka baik itu kepada Allah.
Kan Allah berfirman, Ana indazoni abdibi, hadis qudsi ya. Aku ini sebagaimana prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka tentang aku baik, maka aku baik. Kalau berprasangka buruk, maka akan keburukan itu juga akan buat dia gitu. Nah, yakini itu gitu ya, yakini itu. Maka gimana caranya supaya kita bisa seperti itu adalah dengan menemukan pesan cintanya, nyari kebaikan-kebaikan apa setelah kita meyakini tadi ya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu menguatkan hubungan dengan Allah, Bu Ayu ya. Nah, menguatkan hubungan dengan Allah ini juga bisa dibantu dengan ibadahnya dikuatkan. Jadi menguatkan keimanan. Menguatkan keimanan, menambah ibadah, yang wajib dikerjain, yang sunnah juga diupayakan dijalankan. Itu cara pertama untuk supaya kita nggak menjudging gitu ya. Nggak gampang nyalahin gitu ya. Yang supaya kita nggak gampang nyalahin, nggak sampang berprasangka buruk ketika terjadi sesuatu. Kan ini terjadi atas izin Allah. Ya Allah tuh ini yang terbaik buat aku karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah gitu, pesan cintanya apa? Itu Bu Ayu yang paling gampang cara kita untuk sering berprasangka baik. Tapi harus diingat Bu Ayu, prasangka baik ini tadi kan muncul dari informasi-informasi. Maka biasakan diri juga untuk memasukkan informasi positif ke kepala kita gitu ya, berita-beritanya yang positif, banyak ikut kajian dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, teman. Kalau temennya, kalau misalnya ada Ibu A ngomong yang negatif tentang orang, emang beneran dirimu lihat sendiri gitu kan, oh iya jadi diingetin, bukan iya emang aku juga denger kayak begitu gitu ya. Jadi kompor ya. Nah, itu kan juga ngaruh ya, jadi komunitas ini sangat berpengaruh, siapa bestimu, siapa temenmu, itu akan sangat berpengaruh apakah kita bisa jadi orang yang berprasangka positif atau negatif. Tuh. Masya Allah, jadi tadi ya yang pertama itu menguatkan keimanan ya gitu. Kita harus sadari hubungan kita dengan Allah. Itu sih yang terus harus, tapi itu memang harus terus dilatih ya Gurunda ya gitu ya. Terus kan kadang namanya iman aja kan Rasulullah bilang gitu naik kan, turun, gitu. makanya tadi perlu komunitas dan perlu menyadari bahwa belajar terus dan komunitas gitu ya, belajar terus ya, ridho tadi ya atas semua karena yang semua yang terjadi itu atas izin Allah untuk dan ridho, yang terbaik buat kita dan untuk ridho pun gitu ya, itu tuh butuh latihan terus gitu ya. Masya Allah, makanya oh iya, ngomong-ngomong ridho dan komunitas nih ya, sebentar lagi kita akan mengadakan kelas Ibu Hebat ya gitu ya, bagi ibu-ibu semua di luar yang ingin mengikuti kelas Ibu Hebat. Kita akan adakan di batch berapa ya, 90 Bunda? Batch 14 kalau nggak salah ya gitu ya, di Genus Cafe masih ada seat kalau nggak salah ya. Sekitar, kalau bisa ikut, jadi ibu yang tapi tinggal sedikit lagi nih Bu gitu masalahnya, mau jadi ibu yang bisa berpikir gitu, positif dan punya komunitas yang yang meningkatkan keimanan tadi seperti Gurunda gitu. Kalau memang bahwa memang untuk berprasangka buruk itu harus terus dilatih dan melatihnya salah satunya dengan bergabung dalam komunitas yang positif gitu ya. Jadi yuk ibu-ibu silakan daftar ke para pengurus Ibu Hebat gitu. Sepertinya masih ada 3 seat gitu ya. Sepertinya ya. Tinggal 3 seat ya. Gitu ya, nggak banyak gitu ya. Balik lagi nih kita ke prasangka gitu ya. Kan tadi Gurunda sudah mengajarkan bahwa sebaiknya gitu ya memang dijauhkan. Kita harus mengatakan ke prasangka positif gitu ya. Gitu ya, sesuai dengan yang Allah mau juga tadi ya gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalkan kita nih bagaimana kalau seorang ibu gitu kan, kita mampu untuk selalu menjaga prasangka baik gitu ya. Pengaruhnya apa sih terhadap suasana di rumah gitu, psikologi anak dan keharmonisan rumah tangga itu kira-kira akan seperti apa nih Gurunda? Iya, besar sekali, makanya prasangka itu sangat dahsyat ya. Dahsyatnya prasangka itu akan besar sekali. Ibu yang bisa berprasangka baik, isi kepalanya yang baik-baik tentang pasangan, Masya Allah gitu. Pasti itu akan menarik, mendekat, bukan menjauh. Isinya yang baik-baik tentang anak, pasti akan mendekat juga gitu ya. Itu yang pertama, bonding jadi bagus, jadi kuat, suasana rumah juga jadi lebih ceria, lebih bahagia, lebih hidup gitu ya. Ketika ibunya berprasangka positif. Kemudian yang jelas kalau kaitannya sama anak ini bisa loh ngelejitin potensi anak.
Kenapa kita berprasangka baik bisa ngelejitin potensi anak tadi? Allah indazoni abibi, ana indazoni abdibi. Aku itu sebagaimana dugaan prasangka hambaku. Ketika kita berprasangka baik tentang anak kita gitu ya, berusaha untuk cari sisi positifnya, itu janji Allah. Kan itu kita bersyukur, maka aku akan memberikan, kalau yang tadi hadis ya, maka aku akan sebagaimana prasangkamu, anakmu juga baik. Tapi kalau kamu berpikir buruk ya aku sebagaimana prasangka anakmu, dan itu adalah orang yang bersyukur. Yaitu orang yang akan Allah tambah nikmatnya ketika bersyukur. Fokus sama kebaikan-kebaikan anak, fokus sama kebaikan-kebaikan pasangan, maka akan Allah tambahkan nikmatnya. Itu dampaknya. Rumah bahagia, potensi anak, potensi suami melejit. Gitu ya, disayang Allah juga, dan itu ditambah nikmatnya sama Allah. Luar biasa sekali ketika kita melakukan berprasangka baik gitu. Iya, Bu Ayu, kalau orang berprasangka baik, ada banyak yang cerita ke saya, ketika dia sudah bisa bersyukur, bisa berprasangka baik dengan tidak bersyukur, tidak berprasangka baik, apa yang terjadi? Katanya isi kepalanya jadi banyak kosong ketika dia bisa berprasangka baik. Jadi bisa kosong tuh. Ada ibu-ibu yang selalu bilang, dulu mah isi kepala saya kayaknya penuh gitu ya sebelum saya bersyukur. Penuh banget, nggak bisa mikir apa-apa. Sekarang mah jadi kosong nih, kayaknya sempet belajar bahasa Arab, kayaknya sempet mau pengen bisnis ini, mikirin bisnis itu keluar. Itu Bu dampaknya berpikir positif itu. Jadi melejit juga potensinya ya gitu. Masya Allah. Yang penting sehat mental, sehat fisik. Sehat mental, sehat fisik, karena itu akan berpengaruh ya Bu ya gitu tadi ya kepada keharmonisan keluarga. Yang pasti juga Allah ridho sama keluarga, di mana saling positif. Itu sih poin yang paling penting ya gitu ya. Jadi ketika Allah ridho tuh nikmat tuh bertambah terus, Masya Allah. Allah ridho gitu pada orang-orang yang berpikir positif itu, yang tidak berprasangka buruk. Masya Allah gitu ya. Jadi memang ini tuh harus terus dilatih ya Bu, untuk selalu berprasangka positif. Jadi sedahsyat itu loh gitu, kekuatan prasangka, Masya Allah ya gitu ya. Nah, tips terakhir nih ya buat kita ya Gurunda ya gitu. Gimana tipsnya biar kita nih para ibu gitu ya di sini semua agar bisa menjadikan prasangka baik itu sebagai kekuatan bukan kelemahan. Kan kadang banyak nih orang-orang yang aku namanya karena terlalu baik jadi dijahatin orang kayak gitu. Sebagai harus jadi kekuatan yang positif itu seperti apa tuh Gurunda? Ya gini, kalau ada orang yang merasa bahwa ketika dia berbuat baik dimanfaatin orang, berarti itu bukan orang yang cerdas gitu ya, orang yang tidak cerdas gitu ya. Kalau sampai dimanfaatin orang baik ya, itu tidak akan merasa dimanfaatkan orang. Kenapa? Karena orang yang baik itu dia ketika berbuat niatnya karena Allah dan caranya benar. Nah dia niat karena Allah, caranya benar. Orang yang dibaikin tidak baik, itu bukan dimanfaatin orang, bukan dikadalin orang. Itu artinya apa? Dia sudah dapat pahala berbuat, ini amal soleh, ditambah suruh pahala sabar. Jadi dua gitu pahalanya. Lalu kalau orang yang dia nggak merasa dikadalin, dia akan bertanya, gimana caranya supaya hal buruk ini tidak terjadi lagi. Dia akan itu yang dilakukan. Jadi nggak usah baper, nggak usah terus saya mau berprasangka negatif. Nggak boleh tetap, tapi waspada harus. Nah, ini yang beda. Waspada tetap perlu ya gitu ya. Tetap harus waspada ya. Kalau memang sudah indikatornya dia memang pelaku kejahatan ya harus waspada, nggak boleh berprasangka, jangan berprasangka baik. Tapi kalau sama orang-orang yang tidak ada indikasi jahat, nggak ada indikasi suka ngomongin orang, nggak ada indikasi ini, ya muka dia berubah dikit ya udah nggak usah berprasangka buruk gitu ya. Jadi biar nggak berprasangka buruk, berbuat niatnya karena Allah, caranya benar, hasilnya terserah Allah, upaya lagi itu satu. Kemudian yang kedua tadi balik lagi Bu, isi kepala kita dengan hal-hal positif, belajar, ngaji, menuntut ilmu. Yang ketiga komunitas. Masya Allah. Oh iya, ngomong-ngomong ngaji nih buat teman-teman di luar sana yang masih bingung gitu kan, pengen ngaji tapi nggak tagu gimana caranya, boleh juga menghubungi kita para pengurus Ibu Hebat. Insya Allah kita akan dengan senang hati gitu kan, kita sama-sama belajar di sini gitu ya.
karena semuanya berproses gitu ya. Iya, untuk ibu-ibu harus rajin belajar, ibu-ibu harus ngaji untuk masa depan generasi emas Indonesia yang jauh lebih cerah. Masya Allah gitu ya, luar biasa ya gitu ya. Jadi itulah dahsyatnya kekuatan prasangka gitu ya. Insya Allah akan bikin kita lebih bahagia, lebih sehat, dan hubungan dengan sesama pun makin harmonis gitu ya. Ada closing statement-nya Guru Nda? Closing statement-nya, ya. Kita udah tahu prasangka itu dahsyat karena Allah lah yang akan berperan. Ketika Masya kamu Allah, berprasangka baik, Allah yang akan berperan itu menjadikan baik. Ketika kita berprasangka buruk, Allah yang akan berperan menjadikan itu buruk. Maka hati-hati dengan prasangkamu, karena prasangka itu sungguh dahsyat. Masya Allah gitu ya. Yuk, ibu-ibu semuanya dimanapun berada, kita mudah-mudahan Allah karuniakan kita untuk terus selalu berprasangka yang baik gitu ya, agar disayang Allah dan nikmat Allah makin bertambah tadi sama kita ya gitu. Masya Allah, sudah di ujung waktu nih Guru Nda ya gitu ya. Jazakillah khairan kasiran Guru Nda sudah berkenan membagikan ilmunya yang luar biasa, singkat tapi Masya Allah gitu. Isinya daging semua, dan ini untuk saya pribadi pun ilmu yang luar biasa gitu ya. Bahwa kita senantiasa memang selalu harus berhusnudzon gitu ya, berprasangka baik gitu ya. Baiklah teman-teman semuanya, karena waktunya sudah habis gitu ya. Sampai jumpa lagi di kajian nafsiyah selanjutnya gitu. Mari kita tutup dengan baca istighfar, hamdalah, dan doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.